Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video hadapan saya ini ada Honda Beat Street warna coklat top. Yang kemarin saya review ya, sekarang ini saya review lagi. Ini posisi motor sudah laku ya. Jadi sudah setelan. Nah, ini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dihindari pengguna motor Honda Beat Street terbaru 2024. Jadi biar paham. Untuk harga Honda Beat Street warna coklat dop ataupun warna hitam dop itu dibanderol dengan harga Rp20.210.000 OTR Jawa Tengah. Meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Hal-hal yang harus dihindari pengguna motor Honda Beat Street yang pertama yaitu sebelum Anda beraktivitas, itu lebih baik motor itu dipanasin dulu ya. Jadi biar apa? Biar posisi mesin bekerja, aki juga bekerja. Jadi harus dinyalakan atau dipanasin dulu mesinnya 3 menit atau 5 menit. Jadi yang perlu Anda hindari ketika Anda beraktivitas motor pertama kali mau jalan, itu posisi jangan dari pertama ini langsung starter langsung tancap gas. Itu kalau tiap hari seperti ini, itu lama kelamaan itu pasti motornya cepat rusak. Karena apa? Yang terjadi itu biasanya kadang si pengendara itu kalau mau beraktivitas terburu-buru atau mau bekerja mengejar waktu, biasanya langsung tancap gas, tidak berhenti dulu dipanasi biar akinya bekerja, terus mesinnya bekerja. Nah, ini ya biasanya lupa. Kalau setiap hari kalau mau beraktivitas dipanasi dulu 3 menit lah, biar mesin bekerja, aki bekerja, itu selama 3 tahun atau 4 tahun itu motor awet. Nah, itu kita kembalikan pada diri Anda sendiri. Semua tergantung Anda sendiri yang merawat. Mau motornya bagus, kalau perawatan dan pemakaiannya tidak sesuai, itu pasti juga rusak. Terus yang kedua, hal-hal yang harus dihindari
pengguna motor Honda Beat Street terbaru 2024. Yang kedua yaitu jangan mengecas handphone ya. Jadi jangan mengecas handphone posisi Anda dalam keadaan berhenti. Maksudnya berhenti gimana Bang? Nah, berhenti itu posisinya begini. Ini sudah nyala. Lalu power charge-nya dinyalakan. Nyalakan, disambungkan, kabelnya disambungkan ke handphone. Ini posisinya nyala, kontak on, terus mesin tidak hidup. Itu bisa mengisi di baterai handphone. Cuman lama-kelamaan yang tekor itu di baterai aki. Itu kalau dinyalakan setiap hari, jadi menguras baterai aki. Soalnya apa? Baterai aki tidak mengisi, jadi yang keluar itu mengisi di baterai handphone juga menguras ini. Nah, lampu cahaya, lampu depan, nah, ini menguras baterai, juga lampu belakang menguras baterai. Nah, ini perlu dihindari ya. Kalau mau mengecas handphone, posisinya mesin harus dihidupkan, jadi di starter. Nah ini, jadi fungsinya itu biar apa? Biar baterai aki mengisi, baterai handphone juga mengisi ketika Anda mengecas handphone. Jadi biar awet, akinya awet sampai 3 tahun atau 4 tahun. Yang tadi saya sebutkan itu semua tergantung diri Anda masing-masing, pemakaian dan perawatannya. Mau motor sekeren apapun, harganya mahal, kalau perawatan dan pemakaiannya tidak sesuai, pasti juga rusak. Seperti itu. Terus yang ketiga, hal-hal yang harus dihindari ya, di Honda Beat Street terbaru 2024. Yang tadi saya sebutkan, sebelum pemakaian, itu kan dipanasi dulu mesinnya. Karena apa? Biar awet akinya. Soalnya apa? Ini kickstarternya tuh tidak ada. Tidak ada engkolnya. Nah, kalau engkol tidak ada, aki tekor atau mati, ya sudah tidak bisa dinyalakan lagi. Soalnya apa? Jantungnya di motor itu adalah aki. Kalau aki sudah rusak atau tidak ada arus listriknya, tidak bisa dinyalakan. Jadi yang perlu Anda hindari itu pemakaiannya. Ketika Anda beraktivitas, lebih baik dipanasi, mesinnya biar bekerja, terus akinya bekerja. Nah, yang ketiga itu hal-hal yang harus dihindari ketika di Honda Beat Street itu kan kalau di standar samping otomatis kan mati. Contoh katakanlah ini, biasanya kelalaian si pengendara itu habis jalan, ini posisi motor jalan. Lalu tiba-tiba Anda berhenti, lalu di standar samping. Ini kan otomatis mati mesinnya. Lupa menonaktifkan kunci kontaknya. Nah, ini yang perlu Anda dihindari. Seringkali si pengendara itu lupa. Jadi, kontak masih on, untuk lampu depan, belakang itu nyala. Ini juga nyala. Nah, ini yang sering menguras baterai ya, menguras baterai. Jadi, akinya itu cepat tekor. Kadang pemakaian 2 bulan atau 3 bulan sering aki off, tekor. Jadi ketika dinyalakan itu tidak nyala. Jadi di indikator aki itu memberitahu.
Nah, ini yang perlu Anda hindari ya. Ketika Anda berjalan, tiba-tiba Anda langsung berhenti, langsung di standar samping, lebih baik kunci kontaknya ini dimatikan ya. Ini dimatikan seperti ini. Nah, ini dimatikan. Nah, terus yang keempat, yang perlu Anda hindari ketika Anda menyalakan alarm anti maling di Honda Beat. Ini perlu dihindari ya. Ini posisinya sudah saya nyalakan. Ini kalau sudah nyala kita tunggu sekitar 1 menit. Nah, nanti kalau sudah berkedip-kedip berarti alarmnya sudah nyala. Ini kita tunggu. Ini sangat gunakan alarm anti maling itu seperlunya saja. Jangan keseringan. Kalau keseringan itu sama saja. Nah, ini posisi indikator alarm anti maling itu nyala. Jadi ketika Anda menyalakan di tempat parkir, itu kan posisi ini nyala sampai 1 hari lah. Nah, itu menguras baterai aki juga. Kalau keseringan juga baterai akinya bisa tekor. Kalau tidak tiap hari nggak masalah. Ini yang mengakibatkan aki cepat tekor. Gunakan alarm anti maling seperlunya saja. Kalau cuma sebentar, berapa 1 jam atau 2 jam nggak masalah. Kalau sehari ya menguras baterai. Ini kalau ada getaran atau senggol pasti kan bunyi. Ini bunyi seperti ini. Dan nanti 1 menit atau berapa menit kan sudah berhenti. Lebih baik dimatikan saja dan gunakan seperlunya saja. Kita lanjut ya, hal-hal yang harus dihindari lagi. Yang kelima apa yang keenam? Jadi yang selanjutnya, nah ini. Jadi kalau di parkiran lebih baik, ini kan di kunci kontak itu ada sistem pengaman anti maling ya. Pengaman anti maling itu kayak magnet ini. Jadi langsung kalau di stangnya dibelokkan ke kiri itu buat mengunci stang. Ini. Terus tutup magnetnya ditutup ya, biar apa aman. Terkadang ketika Anda di parkiran sering lupa mengunci. Nah, ini. Mengunci tidak dikunci ya, sering lupa tidak dikunci ya. Seperti ini. Jadi mudah untuk dibobol. Ini. Kalau dikunci setang, kalau ini ditutup magnetnya ini, nah ini biar aman, terhindar dari maling. Juga alarmnya dinyalakan biar aman. Yang penting digunakan seperlunya saja, jangan berlebihan. Jadi biar apa akhirnya awet. Seperti ini. Terus hal-hal yang harus dihindari selanjutnya itu ketika Anda sudah waktunya servis, lebih baik di servis. Juga pemakaiannya berapa jarak kilometer waktunya servis ya di servis. Kalau nggak diservis ya otomatis tetap motor itu bisa rusak. Manusia saja
butuh servis, makanya itu kembali pada diri Anda masing-masing, tergantung pemakaian dan cara merawatnya. Hmm. Nah, nih, servis berkala. Kalau olinya masih bagus, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ini kan di buku panduan sudah disampaikan pemakaian motor berapa jarak kilometer. Nah, ini yang sering lupa itu si konsumen, lupa untuk menservis motornya sendiri. Hmm. Padahal kalau pembelian motor baru itu sudah digaransi ya, apalagi dapat servis gratis 4 kali, gratis oli 1 kali, ya, itu. Cuman terkadang si pengendara itu mungkin sibuk karena pekerjaan jadi lupa untuk menservis motornya. Nah, itu dikembalikan lagi ke diri Anda masing-masing. Semua tergantung cara menggunakannya dan merawatnya. Seperti itu, kembali diri Anda masing-masing. Nah, intinya seperti itu aja. Itu ya yang perlu dihindari ya tadi ya. Yang penting pemakaiannya perlu diperhatikan. Meskipun sepele, kalau sudah kejadian itu ya fatal akibatnya. Terus selanjutnya lagi ya, yang ini yang sering sering yang kemarin viral itu. Apakah rangkaian sama? Nah itu, dan itu juga dicek juga ya, pemakaiannya juga. Jadi ketika meskipun di Honda Beat Street itu ditanamkan dengan rangka ESAP, itu pun juga digaransi loh, garansi rangka 5 tahun tanpa batas kilometer, kelistrikan 1 tahun, terus garansi mesin 3 tahun. Di Honda PCX pun meskipun bukan rangka ESA, rangka double cradle itu juga digaransi. Nah, yang perlu Anda hindari biar awet itu biasanya yang sering eh, terjadi itu terkena air ya, terkena air di meskipun banjir, juga air air laut itu mengakibatkan ya cepat cepat kropos, mau rangka esap atau rangka underbone, rangka double cradle, kalau sering terkena air laut ya mengakibatkan kropos. Jadi setidaknya ya 1 bulan lah, 1 bulan itu dicek terus dibersihkan bodi di dalam-dalamnya ini, dicek semuanya, dibersihkan. Itu biar apa? Biar awet. Kadang kan sering lupa, terus pemakaiannya juga kadang membawa belanjaan yang tidak sesuai dengan kapasitas motornya. Itu juga mengakibatkan cepat rusak. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya begini, mau Anda membeli motor Honda atau motor yang lainnya dengan harga 20 juta atau 34 juta atau 50 juta, motornya bagus. Kalau perawatan dan pemakaiannya tidak sesuai, itu pasti rusak. Lama-kelamaan pasti rusak. Meskipun sepele, fatal akibatnya. Nah, itu yang kemarin yang komentarnya seperti uh, rangka esap seperti itu ya. Ya alhamdulillah dari sekian banyak konsumen saya itu alhamdulillah motornya juga awet, tidak ada
rangka sampai patah. Nah, oke, ya saran saya cuma satu, semua kembali pada diri Anda masing-masing. Jadi tinggal perawatan dan pemakaiannya. Sebagus apapun motor Anda, semahal apapun motor Anda, kalau perawatan dan pemakaiannya tidak sesuai itu pasti rusak. Nah, oke. Untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga videonya mencerahkan dan bermanfaat untuk Anda. Tulis di kolom komentar untuk Anda yang ingin menambahkan yang saya sebutkan tadi masih kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar. Mau tanya-tanya boleh, nanti bisa WA di nomor WA sana di kolom deskripsi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.